Saya selalu suka mengutip kawan kita Abdel. King Abdel. Quote klasik tentang Superman. Ingat ya, Superman itu bukan celana dalam di luar, tapi celana luar di dalam. Pada dasarnya dulu nggak terlalu peduli ceritanya karena lebih peduli sama si rambut merah. Tokoh favorit gue. Yang ternyata di edisi Eropa kemudian ceritanya berkembang, lu kok telanjang melulu. Ini gue nggak ngerti apa sih maksudnya. Memang nggak nyari maksud apa-apa. Jagoannya siapa sih? Nah, kok nggak ada berantemnya, nggak ada konflik, nggak ada 3 babaknya. Kok nggak ada terbangnya nih? Nah, Vina, Evita Mala, Rolling Stone, Aing mah ILP atuh. Di Purple. Sampai sekarang, gue sih nggak terlalu di Oh enggak ya? Cuman pamer skill. Asik. Lu jadi produser atau penulis atau apa sih, Mat? Produser dan penulis. Ini film B yang dikerjakan dengan cinta kelas A. Sedap. Oke, ready? 3, 2, 1. Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku, yaitu segmen di mana kami mengundang tamu-tamu seperti yang ini. Nanti sabar nanti kita kenalin untuk bercerita tentang buku-buku favorit mereka, buku yang mereka besar dengan buku itu mungkin, atau mungkin yang tidak terlupakan atau punya kenangan tersendiri. Tapi masalahnya kita batasi hanya pada 3 buku saja dan 1 lagu. Ini premisnya Kepo Buku terdampar. Kalau kalian terdampar di sebuah pulau terpencil dan hanya boleh bawa 3 buah buku apa aja itu? Kemudian nanti terakhir ada 1 buah lagu. Kenapa lagu? Karena acara ini terinspirasi dari sebuah acara radio yang sekarang mungkin sudah hampir 90 tahun usianya. Di BBC Radio 4 namanya Desert Island Disc. Desert Island Disc. Oh. Jadi mereka mengundang tamunya keren-keren, Brian May, Stephen Hawking segala macam. Makanya gue ngundang lo buat ngimbangin gitu. Tapi ditanyanya itu apa? 8 lagu. Apa lagu favorit kalian 8 biji? Terus diceritain masing-masing. Nah, karena ini buku, jadi gue pindahin dong ke buku. Tapi sebagai tribute to Desert Island Disc, acara podcast dan acara radio favorit gue all time, jadi kita sertakan juga 1 buah lagu. Aduh, gitu. Nah, khusus buat hari ini, karena beliau ini sangat penggila komik, jadi gue agak twist dikit nih tema terdampar. Jadi bukan buku tapi komik. Aduh, udah sempit ininya, pilihannya disempitin lagi. Kudu komik. Tapi kita kenalan dulu lah. Hikmat Darmawan. Yes, Rane. Udah hadirnya kesekian kalinya di Kepo Buku. Udah pernah belum sih di Kepo Buku lu? Pernah kayaknya ya? Pernah sih. Pernah ya? Pernah sekali gitu ya. Ada tentang lagu juga. Iya, tentang lagu juga. Nah, Hikmat ini kita sebut saja dia seorang peneliti lah ya. Peneliti budaya populer gitu. Kalau mau panjang, peneliti independen. Soalnya nggak terafiliasi kampus apapun. Oh gitu ya. Walaupun waktu neliti yang di Jepang ada dengan Kyoto University ya. Tapi itu karena sistem mereka menampung peneliti independen. Jadi saya juga peneliti independen, mau dong. Oh iya. Fellowship ke Jepang gitu ngamatin. Itu mah reuni balik lo ya. Ya karena dulu ketemu Hikmat juga terakhir itu di Jepang. Dia sedang melakukan penelitian atau fellowship dari Nippon Foundation ya. Nippon Foundation untuk program Asian Public Intellectual. Intelektual tuh nggak harus mesti dikuasai oleh akademis ya. Dari awal syarat yang disodorkan itu adalah jangan menghasilkan karya akademik. Jangan melakukan penelitian akademik. Kebayangin dia ngeliti komik di Jepang. Itu kerja loh, dibayar. Kerja ideal, Bo. Gila, kayaknya sesuatu. Kerja aja di sana ngapain laporannya? Jalan ke sini, ke toko buku ini, ke museum komik beli dan baca komik ini. Oh ya, Hikmat ini seorang peneliti independen budaya populer. Dia juga pernah di Dewan Kesenian Jakarta ya. Iya. Di Dewan Kesenian Jakarta. Dan ini ada dannya, baru ngeluarin film 1. Nanti kita ceritain. Ampun. Nanti kita ceritain filmnya apa. Tapi sekarang kita mulai dengan bukan buku, komik yang pertama. Buku juga, tapi jenis komik. Buku komik. Oke. Jadi seandainya Hikmat terdampar di sebuah pulau, kita sebut saja namanya Pulau Kepo Buku. Cuma boleh bawa 3 komik. Pulau Kepo ya, lucu juga Pulau sih. Kepo, iya, bukan Pulau Kapuk. Nggak ada saluran internet ya. Nggak ada koneksi internet. Nggak ada koneksi internet, walaupun ada yang bertanya-tanya, nanti muter lagunya gimana? Ya itu urusan nanti. Oh iya, pakai ini
Walkman. Walkman. Terus baterainya dari mana? Dari kelapa. Ah, mungkin aja ada inovasi ya. Colokin ke kelapa gitu. Ide bagus sebetulnya. Oke. Itu khas Indonesia, banyak pohon kelapa kan. Itu dia. Ah, Dan di boleh. pulau ini ya memang temennya jadi buku aja gitu. Nah karena hikmat, gue bilangnya Hikmat nih Ustadz komik. Jadi kita akan lihat 3 komiknya Hikmat yang dipilih dan kenapa. Gue dari tadi ngelirik komik di meja nih cuma berharap mudah-mudahan ya Allah lupa. Gitu kan. Sorry ya. Haram bagiku komik yang sudah dibeli dijual lagi atau tapi dipinjemin bisa. Nah, itu salahnya gue. Karena ada semangat berdakwah kan. Baca ini dong, baca ini dong. Akhirnya gue beli lagi. Gak salah dong gue bilang Ustadz komik. Kita mulai dengan yang pertama, Mat. Komik Yang pertama sebetulnya bukan yang peringkat pertama, tetapi yang pengen gue ceritain aja pertama. Bukan komik yang membesarkan dalam artian dibaca waktu kecil, tapi kalau soal komik dan buku itu sebetulnya gini, kalau dibesarkan sih pasti baca majalah Bobo, Donald Bebek, Kawanku. Di situ tuh yang namanya prosa dari segi medium ya, dengan cerita bergambar maupun komik itu setara kan waktu itu. Kita menerimanya setara. Waktu dewasa aja kemudian kita memisahkan ada buku, ada sastra, ada novel populer, padahal mah dulu sama aja gitu ya. Komik yang biasanya hierarkinya dianggap rendah. Jadi waktu meneliti komik pulang, kalau di Jepang dikasih visa profesor dan dapat banyak kemudahan. Kalau di Indonesia pada mendengus. Komik kok diteliti. Itu dia. Nggak tahu aja dia asiknya. Oke. Zaman gue dulu baca komik di Jewer, gue baca komik itu mulu. Dia. Orang dirazia kok. Dirazia, iya kan. Sama senjata tajam tuh nilainya. Ya kan kalau ketemu dihukum. Kita di sini ada dari SMK 6 Yadika yang lagi PKL. Gue cuma mau cerita. Pernah ada masa ketika gue seumur lo, komik itu dirazia sama guru. Jadi bukan handphone semua yang dirazia. Semua bukan buku pelajaran ya. Dirazia. Jadi sama dengan rokok, pisau, cutter, komik, kaset. Sama. Lupa jadi. Oke. Itu kamera lu udah gue siapin, Mat. Khusus buat pamer yang komik ini lu, ya. Mat. Oke. Ini adalah Who Watches the Watchmen itu ininya pameo-nya waktu beredar di tahun 86. Jadi awalnya seperti biasanya komik Amerika beredar dalam format biasanya disebut di sana tuh pamflet. Jadi 32 halaman tipis, sampul tipis juga dan terbit tiap bulan. Tapi untuk ini dia ada tamatnya, dianggap sebuah cerita yang single story, Watchmen tahun 86. Alan Moore dengan Dave Gibbons memunculkan sebuah maxi series. Jadi seri komik yang tamat di 12. Jadi 1 sampai 12. Waktu itu jadi kejutan karena dia mengambil superhero menjadi sebuah cerita dewasa. Dia mendewasakan cerita superhero. Dikumpulkan menjadi cikal bakal apa yang sekarang disebut graphic novel kalau di dalam istilah marketing. Gue sebetulnya nggak terlalu percaya graphic novel itu istilah estetik atau istilah tentang format gitu ya. Walaupun ya okelah berguna juga untuk misalnya membedakan ambisi sastrawi misalnya atau ambisi estetik dari sebuah komik. Karena komik bawaannya kan dibilang itu buat anak-anak atau sastra rendahan atau kalau graphic novel itu kayaknya naik kelas gitu kesannya. Nah, itu yang awalnya Will Eisner bilang, kalau graphic novel ada grafik, ada novel. Nah, karena saya itu tumbuh dengan komik-komik superhero Amerika maupun lokal. Ya kan ada Spider-Man, ada laba-laba merah. Betul. di lokal gitu kan. Yang kemudian ketika ketemu, ini ajaib sekali. Waktu itu saya ketemu episode nomor 2 sama nomor 12. Jadi lepasan. Dan tidak banyak yang memburu, diimpor sedikit sekali. Waktu itu saya ketemunya tahun 90-an, jadi rada telat. Jadi 94. Tapi saya tuh terkejut sekali bersama komik Sandman waktu itu masih terbit lepasan yang Neil Gaiman. Tapi ini sangat muncul. Jadi ini adalah periode di mana saya baru pertama nulis kebudayaan di rubrik nasional. Kok komik ikut dewasa bersama saya? Asik. Dulu kan cuma kayak Superman kan celana merah. Saya selalu suka mengutip kawan kita Abdel. Cing Abdel. Jadi kami ini satu kampus sama Cing Abdel ya. Iya kan itu quote klasik tentang Superman. Ingat ya, Superman itu bukan celana dalam di luar, tapi celana luar di dalam. Saya kira masuk akal. Tapi sesili itu kan? Sesili itu.
Dan sebagian orang sampai dewasa, sampai tua itu love the silliness. Saya waktu itu ceritanya kan lagi baru belajar kebudayaan. Yang silly-silly itu rada aduh anak-anak banget ya. Kalau sekarang sih saya lagi balik seneng yang silly-silly. Tapi begitu ada jeng-jeng tahun 93, 90 di Jakarta ada beberapa toko komik impor. Ini Watchmen mengejutkan sekali sampai kemudian keluar. Nah biasanya dikumpulin jadi TPB. Jadi gak langsung jadi graphic novel nih. Tapi karena ceritanya koheren. Dan bahkan kalau cerita aslinya tuh ya kalau dilihat nih kayak misalnya ini semuanya bermakna. Ini misalnya ini covernya kan begini yang muncul nih merah itu, chapter 1. Jadi covernya aja udah bagian dari cerita storytelling. Jadi ini adalah extreme close up, terus nanti menjauh zoom out gitu. Jadi seluruh aspeknya nggak ada yang sia-sia. Mau wordnya, mau gambarnya, angle-nya, gitu, dan lama-lama menemukan mitos tentang Alan Moore sendiri. Jadi ini kan sangat realistik dan ya sebagai superhero ya mungkin nonton filmnya ya Zack Snyder. Orang bilang kegagalan, saya sepakat tapi Zack Snyder berhasil gagal secara menarik. Asik. Karena Zack Snyder udah minder, gak mungkin ini difilmin terus ketemu pesona seperti dalam komiknya. Dengan segala kesempurnaannya. Saya baca berulang-ulang, kalau saya bayangkan saya di pulau terdampar. Baca ini terus itu ketemu banyak hal. Let me stop you there. Ini judul bukunya Who Watches the Watchmen? Enggak, Watchmen. Watchmen jadi aja. Who Watches the Watchmen itu adalah marketing ini kan diterbitkan di DC Comics. Waktu itu ada komik bulanan yang lain Superman, Batman, terus dia membikin Who Watches the Watchmen. Waktu itu 86 adalah tahun yang penting karena juga muncul komik superhero yang lain dianggap dewasa yaitu Batman Dark Knight Returns. Dark Knight Returns. Ceritanya bahkan memang tentang Batman yang sudah uzur. Terus dia gak betah pensiun. Terus ngelihat kok kejahatan makin sistematik dan sebagainya. Dia turun lagi bikin jadi kayak teroris. Mengacaukan gitu. Karena lawan lamanya muncul dan membunuh banyak orang. Itu Joker. Nah itu jadi morality play. Ini morality play yang lebih kompleks. Tapi Batman Dark Knight dari Frank Miller itu yang mungkin secara keasikan tuh action banget gitu, asik banget gitu. Jadi panelingnya juga kayak gini, dibikin nggak penuh ledakan, tapi somehow kita kebawa. Jadi ini kayak ada unsur filmis juga, nih kayak ini misalnya ada adegan gini kan, di pemakaman, lalu kemudian ada flashback. Nih kan ada flashback. Kan ini saya lihat teknik seperti ini, transisi waktu flashback ini dalam bentuk panel. Itu kan kayak dipikirin banget ya. Keren banget. Itu ada juga ternyata di Harze Rahasia Kapal Unicorn. Ketika Kapten Haddock lagi memeragakan kakek buyutnya perang kan dia ngangkat sesuatu di rumahnya. Tapi langsung beralih jadi bajak laut itu. Kapten Haddock itu kan transisi yang hanya bisa terjadi di komik tapi efeknya meminjam film. Jadi kebayangkan kalau gue di pulau nih Ran. Ya udah mempelajari aja setiap garisnya asik. Terus ada tambahan-tambahan di dalamnya ada memoir fiktif. Bukan hanya komik tapi ada tulisannya. Ada ceritanya, tokoh-tokohnya bikin memoir, bikin ada laporan polisi, penangkapan salah satu tokohnya. Jadi sangat banyak dan dia menyentuh persoalan yang sangat dekat sebagai genre dengan gue karena ini jadi cerita detektif, misteri pembunuhan. Yaitu kenapa sangat dekat, gue seneng banget sama misteri pembunuhan. Dan ini proper misterinya. Jadi itu dia Watchmen. Itu pilihan yang pertama. Kayak gitu dia bisa cerita komik loh. Kalau gue tuh cerita komik tuh cuma ini kalau keren banget loh tokohnya ini. Dia mah sampai per panel-panelnya bisa diceritain. Kurang kerjaan, Ran. Kurang kerjaan. Tapi gue tuh ini sambil lalu dengan komik-komik yang lain ya. Terutama ketika tadi lu sempat cerita Batman yang Dark Knight Returns. Gue merasa bahwa di situ gue mulai kehilangan masa kecil gue. Ngerti gak maksudnya? Iya betul. Karena gue besar dengan Batman yang lucu, yang culun, kepau. My best Batman is Adam West. Iya, di film kan, betul. Gitu. Sementara di komik-komik itu keren. Kok jadi gitu gritty. Tiba-tiba kok
Oh ini istilahnya baper. Jadi Superman era baper, Batman era baper tuh kok udah aneh-aneh gitu. Tapi oke lah. Iya, iya. Itu memang mungkin harus berjalan Ini menyumbang terhadap itu, dan Alan Moore actually mencoba memperbaiki dengan dia bikin seri yang mengembalikan pesona kekanakan zaman dulu itu. Okay. Yaitu ABC Comics namanya. ABC Comics. American Best Comics. Kita banyak cerita nih. Jadi sekali lagi ini Watchmen. Ini buku pertama yang akan dibawa Hikmat, dan sekarang kita akan break sebentar, kita akan beralih ke komiknya Hikman yang berikutnya. Ya. Kita kembali di Terdampar kawan-kawan, masih ada 2 komik lagi yang ini mudah-mudahan nanti Hikmat lupa bawa pulang. Tapi sebelum kita ngomongin soal komik, gue mau nanya lu dulu. Lu masih ingat gak sih momen-momen dimana lu mulai tertarik banget sama komik? Banget. Barangkali salah satu ingatan paling awal yaitu mendapatkan kebahagiaan. Ada banyak momen kebahagiaan komik. Termasuk yang tadi kan, ya kenapa ya Superman, Batman sekarang muram banget. Ya ini gara-gara Alan Moore juga salah satunya. Jadi iya, dan sekarang nih moodnya gue juga jadi banyak terkenang masa kecil itu. Pertama Bobo dan ya kan ada tomat ya di belakang. Betul. Men. Kalau itu majalah kawanku ya. Kawanku. Kalau Bobo mah ini ya Rongrong. Iya. Kisah Paman Gembul juga Paman Gembul, si Bobonya sendiri. Biasanya gambarnya kan bagus. Kalau yang kawanku kayak tomat itu kan gambarnya lebih urakan ya. Betul. Tapi juga tentang hutan di Indonesia. Ya Allah, kebayang gak sih? Gue waktu SD gitu loh, baca-baca gitu kan kayak ke dunia lain ya. Nah, ada lagi yang ke dunia lain kalau boleh ya. Boleh. Yang sekarang ini gue tuh nimbang-nimbang ya, ada komik Indonesia yang sayangnya sekarang nih koleksi gue lagi banyak kan lagi bikin Urban Knowledge Hub ya. Okay. Terus koleksi nanti akan diurusin oleh Dispusip Jakarta. Oke. Terus itu buku masih dalam kardus kebanyakan. Jadi banyak bacaan masa kecil gue ada di kardus-kardus itu. Ada di situ semua. Name one. Waduh, kayak paling, misalnya kayaknya keren nih, yang paling gak terlupakan. Komik-komik Yan Mintaraga yang silat. Kan orang banyak yang senengnya yang periode roman ya, tahun awal 70-an. Kalau gue yang Indra Bayu. Ya kan? Jadi yang tahun 80-an ya. Yang 80-an. Itu 80-an pertengahan. Kalau tiap ngabuburit bulan puasa, nah ke rental komik deh. Itu di dalam kardus. Terus komik-komik Superman yang silly-silly bukan hanya terbitan DC Comic, tapi terbitan Cypress. Lebih tua lagi adalah Cypress, gila. Cypress, tapi ada yang lebih tua lagi, men. Apa? Yang masa kecil waktu SD, terbitan Maranatha. Jalan Ciatu. Jalan dia. Gila lah, nggak ada habisnya lah kalau ngomongin begini. Itu yang kemudian yang ada, gue dapet juga majalah Epo. Dan majalah Hai. Menarik ya, Epo itu Belanda kan ya? Sebetulnya Belanda dan diterbitkan selama 2 tahun tiap bulan dengan hadiah, memberikan hadiah sepeda mini oleh sebuah penerbit di Bogor. Ternyata tidak izin resmi. Enggak izin resmi. Enggak izin resmi. Jadi begitu ketahuan kan hilang kan mendadak. Oh, Epo itu enggak izin. Iya, jadi waktu itu kan emang mungkin mekanismenya belum terbangun lagu ya. Lagu aja bisa bikin kompilasi segala macam. Ada yang ngaduin kali atau ada yang ngeliat. Waktu itu ya gimana ya? Terus mereka taat hukum juga dalam artian ya udah akhirnya enggak. Iya, jadi hilang mendadak ya Epo. Mendadak kan kalau nggak salah cuma 2 tahun ya. Apa 3 tahun? Ya gitu dah. Salah satunya yang sangat membawa pada dunia lain tentu saja adalah Storm. Ini yang kedua. Ini adalah buku kedua, tapi ini sebetulnya sudah terbitan paling baru dari ini kan kemudian dari majalah Epo, kemudian ketika berhenti terbit Arswendo ngambil, karena dia kan banyak dari Italia sama dari Belanda ya. Iya. Banyak ngambil komik-komik, salah satu Storm itu ke majalah Hai. Oke. Jadi kita lanjut tuh. Jadi teman-teman Epo itu adalah majalah komik ya. Majalah komik. Jadi ada macam-macam cerita. Khusus. Salah satunya juga yang ada di majalah komik Epo itu adalah Storm yang kemudian ke majalah. Lu ceritain dikit dong. Gue pilih ini ke Pulau Terdampar ini karena sebenarnya diantara banyak kenangan lain, dan kemudian anggap aja ya kalau lagi mau naik kapal terus tenggelam,
wah gila buku gue masih di gudang kan gitu ya bener ya. Yang ada ini nih gue bawa deh mana yang ada di apartemen terus ini deh dipilih kenapa? Karena itu tadi membawa kenangan ke masa kecil SD, SMP dengan membaca Storm ini ya bisa inget yang komik-komik lain pengalaman lain. Nah tapi anyway ini udah terbitan baru men. Jadi ini Gramedia ngeluarin khusus direct sale. Wait ini Gramedia? Gramedia tapi sebetulnya lini di majalah Hai. Pokoknya nggak ada di toko sebetulnya. Dia pesennya lewat Tokopedia atau langsung ke online pokoknya. Storm ini cerita tentang apa sih Mat? Pada dasarnya dulu nggak terlalu peduli ceritanya karena lebih peduli sama si rambut merah. Toko favorit gue. Yang ternyata di edisi Eropa kemudian ceritanya berkembang, loh kok telanjang melulu gitu. Ternyata buat dewasa. Tapi yang ini ada? Enggak. Tapi seksi buat anak SD tapi seru juga deg-degan gitu juga kan. sih. Gue dulu baca Epo aja deg-degan terus gue. Begitu membalik halamannya baru deg-degannya berhenti. Ini namanya kalau kata Yan Mintara pelajaran anatomi. Asik. Tapi basic premisnya lah, cerita Storm itu tentang apa sih? Ada astronot yang ketika pulang ke bumi sudah berubah wajahnya menjadi gersang dan dipenuhi dengan makhluk aneh dan tribal dan mereka melihat kapal angkasa sesuatu yang aneh. Lalu dia ditangkap oleh primitif ini, suku primitif ini. Lalu ketemu di penjara rambut merah. Lalu kemudian mulailah petualangan mereka lari. Nah yang menarik itu ada banyak sekali adegan yang sangat imajinatif ya. Saya ingat bagaimana rasanya dibawa ke dunia lain itu tadi. Itu kan premis awal, cuman alasan agar kemudian terjadi eksplorasi. Misalnya ketemu pendekar-pendekar, ketemu pesawat canggih atau kapal canggih yang jadi mitos di penduduk situ sehingga jadi ajang untuk eliminasi pendekar-pendekar. Siapa yang bertahan itu nanti dapat surga gitu kan. Nah, ada juga yang paling keren tuh yang ada mulut raksasa, cuman wajahnya doang, menganga, terbenam, selebihnya dia menghadap ke atas, selebihnya di dalam tanah. Terus si rambut merah itu kan mulutnya menganga ya. Rambut merah itu diancam untuk dijatuhkan ke dalam mulut, supaya dimakan raksasa itu. Gila kan adegannya tuh kan kayak, imajinatif banget. Terus actually dipotong talinya, jatuh ke dalam, Storm masuk ke dalam, terus masuklah ke isi perutnya. Sampai misalnya ketika ada pencernaan, lalu ada asam yang membakar kulitnya gitu. Wah, itu kebayang gak sih digambarkan sehari-hari gue di kampung kota Cilandak ya menyenangkan, bisa naik pohon, masih gue culun-culun gini mainnya di kali. Cilandak dulu masih kampung ya saudara-saudara. Sekarang mah udah beda ya, bener-bener. Dalam dunia seperti itu gue dibawa ke dunia ini dan Trigan. Iya kan? Trigan, betul. Iya kan, betul, yang betul, sangat betul. lain. Walaupun sekarang sih lebih kritis gue membacanya. Misalnya kalau lihat gini, bule banget ya, western banget ya, iya kan? Ada white savior banget sih, gitu kan? Tapi namanya kenangan ya gimana? Makanya dan dulu tuh kita nggak pernah protes kan, wah ini ya begini, itu begini. Keberhasilan propaganda. Itu dia. Tapi kan kadung jadi bagian hidup kita ya. Betul. Jadi, so ini Storm, Don Lawrence, Martin Lodwick, Philip dan Dick Matena. Oke, sebelum maju ke buku berikutnya dan gue mau cerita tentang filmnya Hikmat juga sedikit. Gue mau tanya dulu singkat aja Mat, komentar lu sekarang Mat. Ini lagi tren kan, pada saat kita rekam ini lagi tren. One Piece jadi naik lagi Mat. Wah itu dia. Hidup bajak laut. Luffy. Apa kan yang saya nggak tahu sih, kan nggak ngikutin dari awal banget dan begitu lihat juga sporadik gitu ya. Kadang buat kebutuhan penelitian. Tapi katanya ada kutipan kan, ketika negara kacau kita pergi ke laut. Widih. I feel you man, ya kan itu begitu. Kutipan dari Luffy, mungkin itu membuat ini ya pada ketakutan ya atau gimana? Iya sebenarnya sih ketakutan mah gimana ya kadang-kadang. Padahal kan bisa ditwist jadi ketika negara kacau kita pergi naik tol laut. Weh, mendukung program pemerintah. Enggak usah takut lah, ngapain sih takut? Enggak, yang jelas sih itu kan ekspresi aja. Jadi kadang yang apa ya? Yang telling something tuh bukan yang pasang benderanya tapi reaksi terhadap bendera itu loh.
jenis orang apa, jenis lembaga apa yang ketakutan terhadap ekspresi yang sebetulnya sehat gitu. Jadi kalau gue sih pendukung bajak laut. Dan hikmahnya adalah gue yakin makin banyak orang yang penasaran pengen tahu tentang One Piece. Iya. One Piece itu sekarang udah hampir 110 volume. Di Indonesianya aja itu udah 100 lebih yang versi Indonesianya. Iya. Keren banget. Kayaknya lebih tuh, udah banyak banget. Apa perlu nanti gue pasangin bendera One Piece di sini? Iya dong, loh. Di latar belakang ini. Yoi. Tapi oke, itu buku keduanya Hikmat. Kita break sebentar, kita akan pindah ke buku yang ketiga. Oke teman-teman, kita kembali lagi di segmen terdampar. Ini bener-bener segmen yang kalau istilah anak-anak sekarang daging mulu isinya gitu loh. Tapi sebelum ngomongin pilihan yang ketiga, nih komik ketiganya Hikmat kayak begini nih. Ini teh naon nih, komik atau buku gitu atau apa gitu ya. Nanti Hikmat akan cerita. Gue mau cerita sedikit bahwa Hikmat itu baru aja rilis film. Lu jadi produser atau penulis atau apa sih, Mat? Produser dan penulis. Gue udah nonton filmnya, keluar tuh meringis-meringis gitu loh karena aduh. Ngilu ya bro. Bukan, jadi gue tuh bukan penggemar film horor, jujur. Ya kan horor sebetulnya luas juga pengertiannya. Yeah. Gue pakai aja pengertian luas dan toh memang ada ngeri-ngeri sedapnya ya. Maksudnya dalam artian ngeri juga tapi ngakak juga kan begitu ngelihat. Ada adegan yang ngilu tapi ketawa. Tapi mau nggak mau ketawa lihat adegan itu. Betul. Gue tuh kayak ngeliat adegan, nggak mau dikasih spoiler di sini tapi ada adegan yang sangat-sangat bikin ngilu, terutama kalian para lelaki harus lihat. Begitu gue ngeliat itu gue tapi kemudian anjing ini apaan? Gila lu. Oke, lu ceritain deh. Judul filmnya Darah Nyai. Ini akan rilis di bioskop tanggal 21 Agustus ya. Yep. Korban tewas adalah pelaku kejahatan seksual kambuhan. Banyak tanda-tanda penyiksaan. Posisi korban saat ditemukan adalah dalam keadaan telanjang, duduk dan terikat di kursi. Ini bukan santet, ini lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas dari salah satu kerajaan jin. Mbak bisa mencari di mana perempuan itu? Saya akan terus memburu dia. Kalau dia setan, Mbak urusi. Kalau manusia, kabar. Aku siap ke Mas pinjam. Aku tak bisa dihentikan. Lontet! Jangan! Sekarang lagi! Yep. Akhirnya, terima kasih. Iya. Susah banget ternyata dapat antrian di bioskop. Itu satu hal yang bisa jadi seminar tuh. Setelah berapa lama lu akhirnya dapat? Dari mulai didaftar setahun loh. Setahun. Sementara bikinnya ya berarti Lu sebelumnya. kalah berarti sama yang bikin animasi merah putih loh. Oh iya. Itu kan Nggak sampai 3 bulan udah dapat dia slot. kalau patriotik ada slot khusus. Berarti lu harusnya jangan Darah Nyai judulnya. Darah Merah Putih. Iya, Nyai. Ini kok darah merah hijau ya si Nyai ini, aduh. Mat, ceritain Mat. Buat yang mau nonton nih Darah Nyai ini apa sih Mat? Ya sebetulnya masuknya dari lore atau cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kita kan akrab ya. Lalu kita mikir, oke di kontemporer aja, disekarangkan gitu kan. Oh, oke. Jadi berangkat Kalau dari sekarang mitos Nyai Roro Kidul. Terus bagaimana itu diungkapkan dalam film-film yang terdahulu kan asik, lucu, seru. Terus satu lagi gore. Dan sebetulnya tropnya membalas dendam terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan kan. So masuk dari isu itu, tapi kami konsult sama para nyanyi modern asik. Supaya terjaga. Ini kan babang-babang nih, nggak boleh sembarangan ngomong kan. Betul. Jadi nggak berani lah kalau nggak diluluskan. Para pemainnya perempuan dan kontribusinya gede. Nah, sutradara Suron Fuadi
Tayang di 21 Agustus seluruh Indonesia, semoga ya di kota-kota, terutama fokusnya di kota-kota yang luar Jakarta juga, bukan hanya juga, tapi bahkan kayaknya banyakan di situ. Lalu ada di Purbalingga, ada di Kediri, ada di Kroya, ada di di Riau, ada juga Lampung gitu ya. Nah, lalu ceritanya adalah ada seorang perempuan yang dibunuh di Laut Selatan, Ratu Laut Selatan murka. Lalu dia intinya menggunakan wadah wahana seorang perempuan yang terjebak dalam hubungan toksik, lalu diberi kekuatan untuk memburu laki-laki para anggota mafia perdagangan perempuan, satu sel mafia itu, lalu satu-satu didatangi. Pokoknya get on to the business aja, nggak usah pakai terlalu macem-macem, pakai motifnya apa, karakter developnya apa, langsung aja. 1 jebret, 2 jebret, 3 jebret, 4 membalas karakter Rara, dibawa diculik, pokoknya ujungnya bermuara di Laut Selatan. Gokil sih, adegan-adegan itu gokil. Gue sampai ada ibu-ibu, gue nggak tahu siapa gitu, ketemu pas habis kemarin udah ngintip media screening itu, sampai bilang, kok bisa ya bikin film begini? Iya. Bener-bener serem, bener-bener. Tapi di satu sisi gue melihat bahwa ada pesan yang menarik di situ, dan lagi-lagi ada orang lagi ngobrol kan, waktu itu gue nongkrong di luar bioskop. Ini jurnalis banget sih. Sebelum balik gue nimbrung gitu kan, ngobrol. Mereka lagi ngobrol, terus mereka bilang gini, tau gak sih, ini adalah impian semua perempuan. Wah, terima kasih Nyai. Impian semua perempuan untuk membunuh laki-laki. Iya dong, yang melakukan toksik dan kekerasan seksual, ya. Yang melakukan kekerasan seksual. Kan pengen dibejek-bejek. Kita tuh dikelilingi dengan banyak hal yang membuat kita marah kan. Betul. Dari mulai apa yang dilakukan Israel pada Palestina. Betul. Sampai nggak pengen mengeksploitasi itu, tapi kemarahan itu ditangkap. Kan perlu ada penyaluran lah. Betul. Dan ternyata orang sering ketakutan oleh pikiran sendiri. Boleh nggak ya gue bikin ini? Boleh nggak ya bikin itu? Kami berangkat dari kegembiraan terhadap film-film B. Jadi ini film B. Film B, oke. Kalau saya selalu jadinya kemarin kan pas lagi ngobrol, oh iya ya, ini film B yang dikerjakan dengan cinta kelas A. Sedap. Gue dari tadi udah ngelirik-ngelirik, ini komiknya aneh banget deh. Warnanya aja aneh, covernya aneh, tapi kok hardcover. Jadi ini yang akan lu bawa ke Pulau Terpencil. Ini komik ketiga yang akan dibawa Hikmat ke Pulau Terpencil. Lagian enteng, coba aja pegang. Nah ini namanya desain produksi nih. Gila, ini tebal begini hardcover, tapi dibandingin sama ini aja berat ini. Kertasnya lebih berat ini. Gokil. Desain produksi nih. Ini judulnya Kingdom oleh John McNaught. Publishernya Nobro ya. Nobro Publisher. Ini kan kepincut atau jatuh cinta pada Nobro Publication itu di online waktu itu. Jadi waktu zaman-zaman sebelum Pinterest rame sih sebetulnya. Terus kan utak-atik ini sebenarnya dikenalkan oleh seorang desainer grafis gue. Waktu itu masih muda, sekarang sih sudah lebih tua tentu saja gitu. Jadi tahun berapa? 2007, 2006, 2007. Waktu itu si Pras nih komikus juga, dia bilang lagi seneng ngeliatin situsnya Nobro. Wah, gue seneng banget ternyata memang, dan banyak dia pendekatannya tuh grafis. Lalu kenal si Kingdom ini pecahan-pecahan adegan-adegan sunyi menggambarkan sebetulnya menggambarkan UK. Jadi ini sebetulnya dengan puitis sebetulnya punya fungsi narrating the nation juga. Sesuatu yang sebetulnya jarang disadari oleh komikus atau apa, bahwa ya komik bisa menceritakan tentang nationnya, menarasikan nationnya, daripada bikin merah putih tadi yang maksa banget gitu ya. Ini malah dengan puitis orang bisa, oh UK begini banget ya. Orang UK-nya sendiri merasa ini sebuah tribute terhadap apa yang mereka alami sehari-hari. Bayangkan ini kan sebetulnya kan grafis dan pakai tekniknya juga sablon, dan Nobro ini banyak sekali explore komik-komik kayak gini. Ekspresi personal. Jadi ini sebetulnya bukan dari masa kecil, tapi salah satu yang mewakili
komik sekarang. Nah, kita lihat di sini ada banyak sekali adegan sunyi. Agak-agak lu menyebutnya sebagai adegan-adegan silent sunyi. Panel. Silent panel. Jadi nggak ada bahkan minim banget tulisannya, bubble-nya gitu ya. Nah, ini lihat misalnya kan. Gitu. Kayak gini kan. Keren banget. Jalanan, pantai, tempat-tempat pojok-pojok yang terbuang, tiang listrik tegangan tinggi tapi dari sudut tertentu. Seperti kita tuh juga jalan-jalan juga. Apa yang menarik? Kenapa lu suka ini? Ya Gokil, karena gila, gambarnya. silent panel basically sesuatu yang pada saat memulai penelitian itu jadi kayak ini kekuatan komik tuh ini gitu. Silent panel gitu. Jadi basically gue tuh kalau udah ada silent panel tuh gue seneng aja. Ini misalnya jatuhnya daun musim gugur gitu ditangkap dengan gaya yang tidak realistik. Jadi sebetulnya kan enggak, tapi terasa real gitu. Nah ini kan mendekatkan gue pada hidup ya, walaupun ini hidupnya orang lain. I wish lebih banyak orang Indonesia bikin komik kayak gini tentang misalnya Jakarta. Walaupun ada, tapi dengan pendekatan yang tidak terlalu puitis. Tapi silent panel ada, MT. Itu dia ada komik Guguk dan lagi dibikin animasi. Pendekatan silent panelnya cuman orang-orang kelas bawah di Jakarta dan anjingnya itu digambarkan dunianya tuh grotesk. Giginya nongol dan segala macam. Tapi karena dia tinggi jadi skillnya tinggi jadi kita kebawa ke sebuah dunia Jakarta yang menyusup ke kampung-kampungnya gitu. Keren. Itu gue suka banget sih. Tapi yang ini kan kalau gue terdampar di pulau gue pengen dong yang lebih puitis lah ya. Lu satu panel aja bisa lu nikmatin lama. Iya gitu. diulang-ulang juga. Tapi pertanyaan gue sekarang adalah gimana sih caranya menikmati komik model gini yang silent panel ini? Sama kayak menikmati lukisan, let it flow aja. Gak usah terlalu pengen ngerti atau memaksakan diri untuk paham menafsir apa. It's not a meaning, it's a sensation. A sense. Jadi kalau kan ada Susan Sontag itu yang kadang pernah di sebuah media nasional ditulis dengan salah yaitu Susan Sontag. Loh kenapa jadi orang Manado? itu Susan Sontag bilang against the interpretation. Seringkali pembaca sastra itu mencari makna. Ya kan, mencari makna sehingga yang dia lakukan adalah menafsir. Tapi karya seni entah itu sastra atau lukisan atau seperti ini komik seringkali yang dibutuhkan bukan tafsir tapi rasa. Jadi let it flow, nggak harus ini gue nggak ngerti apa sih maksudnya. Memang nggak nyari maksud apa-apa. Jagoannya siapa sih? Nah, kok nggak ada berantemnya, nggak ada konflik, nggak ada 3 babaknya. Kok nggak ada terbangnya nih? Nah, atau what's the point? Well, not exactly that ini karya kayak gini. Tapi ini memang buat seperti lu menikmati sebuah karya seni aja gitu. Dan ya itu biarkan mengalir aja. Artinya makin lama menatap, melihat, menyusuri, makin banyak perasaan gitu yang ditimbulkan. Sunyinya mungkin dapat, tapi juga misalnya ada ini kan tetes hujan di jendela dari dalam sebuah diner. Itu kan gitu. Jadi kan kayak ada suasana ya, atmosferik juga. Keren banget. Kadang bahkan jadi kayak ada bunyinya, kadang ada kayak baunya gitu loh kalau kita dalam-dalam melihat sebuah gambar yang seperti ini. Jadi puisi gambarnya tuh asik banget. Jadi now is my favorite juga. Ini bukan cara baru tapi cara lain dan unik dari lu bagaimana bisa mengapresiasi sebuah karya grafis komik seperti ini. Dan kebetulan kan ini gua bawa juga karena itu tadi desain produksinya asik, well made. Sebetulnya kalau dari segi komik banyak sih komik Indonesia yang muda-muda sekarang yang udah mulai explore kayak gini. Gitu. Ngomong sama Hikmat ini nggak terasa dan gua pribadi ngingetin jadi ingat bagaimana kalau kita suka nongkrong di taman dulu di Jepang terus ngobrol-ngobrol gitu. Wah gila. Biasanya gue udah sekian hari nggak ketemu manusia, ketemunya vending machine, sama taman, sama Cikadas, sama ini Tonggeret ya. Tonggeret sama gembel-gembel di taman. Iya dari jauh foto atau diam-diam ngeliatin. Ikut jadi gembel kan waktu itu guys. Ikut jadi gembel. Begitu ketemu Rane,
korban dia ketiban pulung. Gue jadi bawel banget ya. Mohon maaf ya Ran. Hikmat ini pernah merasakan bagaimana dia keluyuran di Jepang. Homeless. By design ya, jangan dibilang terlunta. Disengaja ya. Jadi bagian dari riset tadi. Segila itu dia risetnya gitu loh. Pengen ngerasain kayak apa sih gak punya rumah jadi gembel di Jepang. Dan gembel sih ya. Bermalam setiap malam di Manga Kisah. Kan yang diteliti bukan komiknya tapi subkultur manga. Subkultur manganya. Makanya ada Manga Kisah, kafe manga ya. Manga Kisah itu kafe manga, kafe tempat di mana lo bisa baca komik-komik manga sepuasnya. Sebetulnya warnet juga. Dan banyak yang kemudian menjadikan itu sebagai kayak hotel lah ya untuk nginep semalam. Karena kan sewa apartemen mahal daripada nyewa apartemen. Orang yang tinggal di desa-desa di luar Tokyo tinggalnya di situ. Setiap hari kerja ya udah di situ aja. Taruh tas di locker, ada shower, ada makanan. Dan lu mengalami itu? Iya, selama hampir sebulan. Dan kenapa sampai terlalu dingin akhirnya ya udahlah cari apartemen gitu. Dan kenapa bukunya belum jadi? Ada separuh sequelnya kan yang sebulan di Negeri Manga terbitan Gramedia, tapi baru sebulan pertama. Oh iya, kalau penggemar manga cari ya, Sebulan di Negeri Manga itu seharusnya masih ada lah di ada foto Rane dari belakang. Asik. Masih kurus. Yoi. Enggak kurus-kurus sih. Tapi oke. Lagu atau satu album dari penyanyi yang sama? Oke, yang paling kalau kayak gitu masalah kenangan dan sebagainya entah kenapa. Ceritanya waktu itu lagi honeymoon, tapi saya meninggalkan istri saya. Gimana lu lagi honeymoon bini ditinggal? Kurang ongkos bos. Kurang ongkos. Jadi gue ada tugas ke Venice. Jujur banget. Kurang ongkos. Kan tadinya udah, kita kesini. Begitu dihitung-hitung mahal juga ya Bo. Maksudnya waktu itu ada semacam tugas ke Venice Film Festival. Venice Film Festival. Kami lagi dari London bareng kalau dari London honeymoon gitu kan. Balik ke base-nya di Berlin waktu itu. Okay. Sampai Berlin ya udah deh berangkat sendiri naik pesawat. Dilalah waktu itu semua pesawat delay. Akhirnya yang terjadi adalah gue naik bis. Panjang ya Bo, tapi hear me out. Gak apa-apa. Gue lagi menggambarkan perjalanan lo. Kebayang dong rasanya ya, sendirian di bis di negeri yang walaupun gimana ya. Di kampung orang Bo, bis berarti 22 jam apa ya? Serius? Lupa gue. Akhirnya maksa supaya sampai di Venice pagi-pagi, sampai di dermaga naik kapal lagi kan. Tapi semalaman lewat melintasi berbagai negara. Entah kenapa gue kok pengen banget denger lagu. Aduh, lu tahu gue ya kan prog-rock banget orangnya ya, prog-rock banget kan. Pengen denger lagu Vina Panduwinata, Bo. Mohon maaf. Serius? Ya Allah, gue kayak entah kenapa rungsing nggak ada ini lagi nggak stabil kan koneksi, maksudnya lintas negara kan. Kayak begitu ada langsung Citra Biru, Bo. Gue sambil ketawa sambil ya gimana namanya kangen, segala hal masa kecil terlintas dan itu membuat comfort. Jadi ngaku-ngaku prog-rockers ya. Jiwa Vina, mohon maaf, nggak perlu minta maaf juga karena memang memberi perasaan bahwa gue masih gue gitu. Kan asing ya, malam, pagi, orang-orang sendiri-sendiri kan, kulit ya mungkin Melayu gue, kulit hitam waktu itu jarang, kebanyakan kulit putih Eropa. Menuju unknown juga, belum pernah waktu itu kan ke Venice. Tapi lagunya Citra Biru itu keren banget. Entah kenapa itu nada-nadanya itu mengingatkan gue masa-masa comfort biru. Waktu masalah dunia belum kompleks menurut gue. Masalah dunia kayak masalah itu kayak masih dibatasin hal yang kecil-kecil aja gitu ya. Iya, paling ngarep siapa, naksir siapa nggak dapet. Dulu kayaknya berat banget. By now mendingan punya problem itu daripada tiap pagi ngeliatin genosida kan? Iya betul iya, kan? Betul jadi banget. Kayak waktu itu genosida seperti yang 7 Oktober sekarang kemarin itu belum ada kan, itu kan tahun 2022. Tapi kan udah banyak. Dunia makin kompleks. Rasanya terjebak di sebuah
bis asing di dunia asing di malam yang asing. Gue kayaknya dramatis banget, tapi itu perasaan gue men. Iya itu hak lu. Iya dong. kayak, Tapi bini jauh susah ditelepon, baru kawin segala lagi. baru nikah gitu. Nggak berhasil ngajak. Kirain udah ngimpi-ngimpi ke Venice, tapi lumayan lah ke London lumayan lah gitu ya. Tapi gue jadi ingat gini, jadi nular nih Citra Biru. Teman-teman cari deh ya di Spotify atau di YouTube Citra Biru Vina Panduwinata. Sekarang panggilnya Mama Vina. Mama Vina, betul. Beberapa tahun lagi nanti dipanggilnya Eyang Vina. Waduh, nah kita apa? Salah. Ikut dia. Tereyangkan. Satu bagian dari Citra Biru itu yang gue suka ya nadanya itu yang progresi nadanya kita yang kayaknya menjelang kayaknya refrainnya deh. Wah, itu dia. Jadi kan melodinya bikin nyaman dan dia lekat dengan kenangan, ya kan? Lalu suaranya memang khas sekali Vina. betul. Jadi dia effortless naik, oktavnya tinggi tapi tidak mengintimidasi, nggak kayak Mariah Carey. Betul. Jadi kita rasanya karib dan merasa ikut bisa menyanyikan, tapi coba aja diuji kan pasti berantakan ya gitu. Betul. Tapi ada serak-seraknya itu loh. Ya, itu ciri khasnya Vina tuh dengan serak-seraknya. Jadi kayak bukan bersih juga suaranya. Jadi kayaknya semua dapat dan orkestrasi ya di latar musiknya. Jadi kayaknya lagu menyeh-menyeh biasa tapi somehow gue pakai bahasa yang sedikit puitis dong. Menyelimiti gue waktu itu. Menyelimiti gue dengan rasa nyaman. Dengan kesendirian lo. Dalam kesendirian itu. Sebetulnya kenangan kita ternyata waktu terjadi tidak kita akui sebagai istimewa, tapi begitu itu menjadi bagian. Begitu kita kemana gitu, gue suka pakai istilah itu yang muncul. Gue suka pakai istilah itu soundtrack of our life. Exactly. Gitu. Tapi waktu mengalami kayak ya kan prog rocker men, Vina, Evita Mala, Rolling Stone, aing mah ILP atuh. ILP, Emerson, Lake and Palmer. Bahkan zaman gue dulu ngaku Beatles malu, Stone. Iya, gue agak sembunyi-sembunyi. Apa namanya, Led Zeppelin dong. Zeppelin. Di Purple. Sampai sekarang, gue sih nggak terlalu di Purple. Oh enggak ya? Cuman pamer skill. Asik. Jadi mohon maaf ya para penggemar di Purple. Saya mah gesernya ELP ke King Crimson Genesis era Gabriel. Kurang snob apa sebagai prog rockers? Kurang snob. Ternyata merasa nyamannya dengan Vina Panduwinata. Terima kasih Tante Vina. Terima kasih Mama Vina. Dan Vina terima kasih banyak. Itu amal jariah yang luar biasa. Pahalanya semoga diterima. Dan berkelanjutan. Oke, kita sampai di penghujung. Sebelum kita pamit, saya mau kasih kejutan buat Hikmat. Aduh. Ingat nggak masa-masa kita dulu suka keliling keluar masuk toko-toko barang bekas? Wah, tentunya. Di Jepang? Of course. Nah, sebagai ucapan terima kasih sama Hikmat karena udah mau ngobrol di sini, gue mau kasih sesuatu yang very meaningful to me, but gue mau titipin ke lo, buat lo. Aduh. Ini adalah versi Jepang dari Good Night and Good Luck. Di ini apa toko yang aduh. Ya, itulah. Yang murah banget itu di mana-mana ada ya. Dan ini gua gila bisa ketemu Good Night and Good Luck edisi Jepang. Anjrot, dan edisi Jepang itu biasanya chef kiss lah. Chef kiss, keren banget. Kemasannya dan bekasnya masih bagus biasanya kan emang. Masih mulus. Kok gue lupa ya tokonya yang ada di mana-mana itu ya. Aduh, ada di Books Off. Oh, ini gue tapi ini bukan di Books Off. Bukan. Gue nemunya di daerah gue lupa namanya. Yokohama, bukan. Bukan di Tokyo. Oh, di Tokyo ya. Di Tokyo. Dan ketika gue lagi pindahan ngeliat ini. My goodness. Ingin gue titipkan kepada Hikmat. Thank you. Siapa tahu nanti di It's in good hand dan gue taruh di ini ya di perpustakaan. Urban Knowledge Hub. Dan ini bisa diakses oleh orang-orang yang serius untuk memanfaatkan bahan-bahan material budaya pop ini. Betul. Dan ini one of the best movies. Yes. Iya kan? Black and white in time where all movies in Hollywood colorful. Oh, enggak all sih, tapi jadi, ini statement ya. Hasil thrifting gua yang berharga di Jepang tuh ada 2. Satu ini, satu Complete Beatles. Buatan Jepang. Anjir. Masih pakai huruf katakana semuanya. Nah, sekarang tinggal ini nih kita. Gitu. Next ke Jepang jalan-jalan, kita cari holy grail-nya gue. Apa tuh?
Vinyl Elvi Sukaisi. Oh iya, edisi Jepang. Karena itu ada edisi Jepang ya. Edisi Jepang. Vinyl Elvi Sukaisi. Belum nemu men. Ada yang foto tapi waktu itu. Roma Irama juga ada edisi Jepang. Ada. Tapi Elvi Sukaisi lebih mantap. Bunyi waktu itu. Okay. Kayaknya ya sependengaran gue, sepembacaan gue. Oke. Teman-teman, thank you. Obrolan panjang kita berakhir di sini. Akhirnya kata editor. So, terima kasih banyak Hikmat. Sukses. You, Rane. Jangan lupa Darah Nyai mulai 21 Agustus 2025. Dengarkan sebuah catch sound ya. Apa namanya? Ampun Nyai. Jadi ya, gue tuh suka ketawa. Ini apa sih maksudnya Ampun Nyai? Sampai kemudian gue nonton media screeningnya kemarin. Begitu adegan-adegan yang serem, ada lo penonton yang teriak, ampun Nyai. Serius nih. Aktual. Gila. Emang dirancang buat begitu. Anyway, sekali lagi, Darah Nyai. Hikmat, terima kasih banyak. Sukses. Terima kasih, Rane.